benar bisa mengisi pusaka ya. Contohnya ini saya isi, itu mah menimbulkan negatif. Karena apa? Yang masuk itu adalah jin, bukan kodam, bukan energi atau bukan tua. Ya, itu adalah jin. Nah, itulah yang akan menimbulkan kerusakan pusaka. Jadi akan ada benturan ya. Apalagi kalau dipertemukan dengan tuan barunya ataupun orang lain lah, nggak cocok, itu mah mendapatkan mara bahaya. Jadi tidak bermanfaat bagi kehidupan, tapi mah bikin sial di kehidupan gitu. Jadi jangan sekali-kali mengisi atau merituali pusaka yang baru atau yang isi. Halo Sobat Tosan Aji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosan Aji Nusantara ya. Ini berdasarkan pertanyaan dari orang-orang yang saya kenal sih ya, yang ingin belajar Tosan Aji gitu. Banyak yang bertanya gini, apakah boleh memiliki banyak pusaka atau menyimpan sebuah pusaka terlalu banyak, itu apakah boleh? Oke. Jadi jawabannya adalah boleh-boleh saja ya. Jadi nggak ada pantangan sama sekali. Kalau bagiku semakin banyak pusaka itu semakin bagus auranya gitu loh. Jadi bisa semakin tambah bermanfaat gitu loh, tuah atau energi di dalam buah pusaka itu. Dan banyak juga orang yang bilang beranggapan kayak gini ya, apa nggak tarung atau nggak benturan antara energi yang lain sama yang lain gitu. Contohnya ini semua pusaka sepuh semua ya. Ini ada yang estimasi Mojopahit, juga ada yang Mataram, dan juga masih banyak yang di atas ya. Itu saya satukan ya damai-damai saja, nggak ada apa-apa. Bahkan semakin kita banyak mengoleksi pusaka itu ya semakin energinya tuh semakin kuat begitu. Misalnya kita memiliki pusaka yang hujan mas ya, kita memiliki 2 pusaka itu ya, filosofinya itu bagi rezekian, jadi semakin kuat gitu loh, semakin bagus buat kehidupan, semakin powernya itu semakin kuat ya, intinya semakin bagus gitu loh. Nah itu jadi masa pertanyaan yang teman-teman tanyakan pada saya itu boleh-boleh saja sih memiliki pusaka lebih banyak atau menyimpan pusaka yang banyak, itu boleh. Jadi nggak ada pantangan dan tidak bikin pertarungan antara satu sama lain, nggak ada. Ya mungkin kalau misal ada ya, berarti itu pusaka itu memiliki bukan kodam atau bukan tuah, itu semacam jin yang di dalamnya itu ya dibilang ada. Kalau saya jelaskan secara langsung ya mungkin susah untuk jelaskannya, tapi kayak gitu kata teman saya, katanya ada sih, ada. Jadi pusaka itu dimasukkan lemari ya, dicampur dengan pusaka yang lain. 2 pusaka itu katanya di lemari itu kayak ada yang taruh, jadi kayak lemari itu gerak-gerak sendiri gitu pada malam tertentu, karena nggak mau disatukan dengan pusaka yang lain. Itu punya teman saya juga katanya kayak gitu, tapi saya juga belum melihat secara langsung gitu. Kalau menurut saya itu pusaka yang sudah tercampur dengan aura yang negatif gitu. Jadi itu bukan tuah atau bukan filosofi atau bukan kodamnya, tapi itu sudah masuk ke jin ya. Jadi pusaka itu ada jinnya ya, itu dibilang
Tapi kalau saya bilang real nanti ya banyak yang komen, wah mana buktinya. Memang kayak gitu, kalau dibuktikan secara langsung itu memang sulit ya, memang sulit. Jadi tidak bisa dibuktikan secara langsung, itu tidak bisa. Jadi itu cenderung magic atau cara kebetulan saja begitu ya, kebetulan. Jadi kalau disengaja itu susah. Ya mungkin teman-teman yang lain yang merasa pusakanya ada yang bertarung itu ya, kalau saya jawab ya mungkin ya ada sih, tapi itu masuknya ke dalam pusaka jin ya, bukan kodam, bukan filosofi atau bukan tuah yang aslinya, tapi itu adalah jin gitu. Jadi kalau pusaka yang original atau yang memiliki tuah di dalamnya atau diciptakan sudah dari ribuan doa ya kayak gini, sama pada akur, jadi nggak ada yang bertarung atau benturan antara energi lain, itu nggak ada ya. Jadi ya aman-aman aja, landai-landai aja ya. Ini pusaka semua, apalagi yang saya bawa ini estimasinya di Mojopahit. Ini adalah pusaka Mundarang. Nah ini sudah ya, ini adalah pusaka Mundarang. Ini dibilang ada kodam atau energinya, ini memang ada, kita rasakan kayak gini aja. Itu sudah, kalau orang-orang tertentu bisa merasakan ini memang ada energinya ya. Tapi ini bukan jin ya, bukan, tapi ini adalah energi aja, kalau doa yang sudah dipanjatkan di dalam pusaka. Jadi kalau masalah yang tadi boleh menyimpan banyak pusaka, boleh banget. Mau menyimpan 10 pusaka kayak 20 hingga 100 bilah pun nggak apa-apa, nggak ada larangan dan tidak ada pantangan sama sekali. Yang penting pusaka itu benar-benar yang otentik ya. Kalau misalnya ada yang tanya, Kang, pusaka yang otentik sama yang jin itu gimana sih? Nah, cenderung pusaka yang jin itu pusaka yang ya cuma konon katanya sih, konon katanya itu yang dikasih atau dimasukin energi. Jadi energi itu mungkin paranormal pada paham ya mungkin ya. Jadi pusaka kosongan, misalnya Kamardikan lah, pusaka Kamardikan yang kosongan, yang buatan era baru, kan itu kan cenderung tidak terlalu banyak doanya ya, apalagi yang buatan yang murah gitu kan nggak mungkin ada doanya. Yang baru tapi itu diisi, mungkin seperti syarat mungkin ada yang lihat atau menonton ya, ada, atau mungkin di channel lain ada yang tutorialnya juga ada mengisi sebuah pusaka itu ya. Itu juga cenderung menimbulkan negatif sebenarnya. Kalau memang benar-benar bisa mengisi pusaka ya, contohnya ini saya isi, itu mah menimbulkan negatif. Karena apa? Yang masuk itu adalah jin, bukan kodam, bukan energi atau bukan tuah ya, itu adalah jin. Nah itulah yang akan menimbulkan kerusakan pusaka. Jadi akan ada benturan ya, apalagi kalau dipertemukan dengan tuan barunya ataupun orang lain lah nggak cocok, itu mah mendapatkan mara bahaya. Jadi tidak bermanfaat bagi kehidupan, tapi mah bikin sial di kehidupan gitu. Jadi jangan sekali-kali mengisi atau merituali pusaka yang baru atau yang isian kodam atau isian apakah itu, jangan ya. Mending beli yang otentik atau memaharkan yang otentik, yang benar-benar sepuh, yang estimasi Mataram ataupun Mojopahit, itu sudah ada kodamnya atau energinya di dalamnya, bawaan ya. Jadi buat pembelajaran atau buat orang-orang yang pernah mengalami kayak gitu, lebih baik singkirkan saja.
dengan cara dilarung ataupun atau dikubur gitulah. Tuh. Kalau sampai memaharkan pusaka yang tadi itu yang bisa tarung itu mah juga mencelakai orang lain juga, karena beda orang. Mungkin pusaka itu juga akan berinteraksi dengan orang lain itu, jadi akan menimbulkan hawa negatif ke pemilik barunya. Jadi kasihan ya. Jadi jangan, kalau memang benar sampai punya pusaka yang bisa bertarung, jangan ya. Lebih baik memaharkan pusaka yang otentik aja, yang estimasi Mojo atau Mataram. Terus sudah ada tuah atau filosofi kodam tertentu ya. Jadi itu berupa gumpalan energi yang kalau kita simpan ini, energi akan menyebar dan akan mengikuti diri kita gitu. Jadi memiliki pusaka gini, misalnya ya, saya memiliki pusaka Omyang Jimbe. Nah, Omyang itu secara filosofi itu juga perlindungan, juga kerezekian. Kalau kita membawa pusaka kemanapun kita berada, itu kan kayak seolah-olah kita mau bertarung ya. Jadi lebih baik pusaka itu ditaruh saja sini ya. Ini kayak ruang operator gitulah. Jadi misalnya ada kekuatannya sendiri-sendiri ya. Ini sebenarnya operatornya di sini. Kita tinggal berjalan aja keluar. Misal kita mau mencari rezeki atau bekerja biar supaya aman, damai, tenteram, dan rezeki ada terus, kita cukup berdoa saja. Lantaran yang kita sebut tadi, misalnya Omyang Jimbe, yang tetap minta doa restunya sama yang maha kuasa ya. Jangan pusakanya cuma buat lantaran aja pusakanya itu, karena kita yang memuncai toh, jadi buat lantaran aja, tapi tetap Sang yang sejati atau Gusti Allah yang maha kuasa. Jadi jangan sekali-kali untuk menyembah pusaka ya. Ini ada ruang operator ya. Itu cara menggunakan energi tuah itu. Beda lagi kalau jin itu cukup, kalau kita cuma ya, membakar dupa atau apa itu gak buka aja. Jin itu sangat ganas sekali. Jadi ya dari pengetahuan saya ya, itu biasanya kalau yang jin itu mau ritual dimanapun berada pasti akan didatangi temannya gitu. Jadi lebih cepat memunculkan hawa negatif, apalagi di luar ruangan, apalagi kalau sudah masuk ke ruangan atau masuk ke kamar atau ke rumah, dia memanggil teman-temannya, waduh pada pesta di rumah itu. jangan lebih baik menghargai yang pusaka yang otentik saja, jangan yang lewat orang-orang asing yang sudah diisi-isi ubur rampai kayak gitu, jangan. Itu cenderung jin ya, tidak boleh, itu syirik juga itu. Oke, pembahasan kali ini karena banyak teman-teman yang lain tadi bertanya ya, itu sudah saya jawab ya. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat pesan Aji Nusantara. Semoga yang ingin mengoleksi atau ingin mengulik budaya Tosan Aji bisa paham dan bisa tahu arti filosofi tuah, kodam dan sebagainya ya dekat channel ini ya. Oke, terima kasih. Salam rahayu, salam sejahtera bagi pecinta Tosan Aji Nusantara.